soal Jokowi, TNI, Jokowi, TNI Papua. dan Papua. Ya, betul. Nah, saya bayangin Pak Jokowi 5 tahun terakhir kan membangun infrastruktur banyak benar di Papua itu. Pakai anggaran pusat, bukan dari dana otonomi khusus. Tapi tuntutan untuk istilahnya memisahkan diri juga malah tetap menguat gitu. Dan tahun ini kan tahun terakhir otonomi khusus. Justru yang disuarakan untuk menolak otonomi khusus. Kami tetap mau berpisah saja baik-baik dengan Indonesia. Nah, apa yang salah dari strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Untuk tidak ada yang salah. Memang membangun itu ya tetap harus membangun. Tapi yang terbangun kan bangunan fisik. Bangunan manusia itu kan tidak secepat membangun fisik. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa kalau bangunan fisik terlalu cepat, tanpa diikuti pembangunan manusia juga akan zero. Maka pembangunan dari situ dilihat bahwa ternyata pembangunan manusia juga harus dilanjutkan. Nah, dalam pembangunan manusia ini memang tidak mudah. Jangan sampai mereka merasa Indonesia itu jadi musuh terus. Dari mana kita bisa lihat? Nah, itu Jokowi, TNI, dan Papua. Kita selalu mengirim TNI ke sana. Seakan-akan TNI adalah obat mujarab. Padahal di sana ada beberapa mahasiswa itu. Perdamaian di Papua mau dibikin. Saya tanya, memangnya di Papua itu tidak ada konflik apa? Kalau perdamaian di Aceh, iya benar. Ada konflik peperangan antara TNI dan GAM. Di Papua tidak ada peperangan. Tidak ada konflik. Yang ada itu pelanggaran hukum. Apa bedanya? Nah, dari situ saja kita sudah salah. Iya, apa bedanya itu, Pak? Kan mereka juga menggunakan senjata tuh, apa yang disebut dengan KKB itu, kelompok kriminal. Beda. Nah, makanya kita menyebut kelompok kriminal. 10 orang kriminal, 100 katakan 100 orang. Kalau mereka tidak menduduki satu wilayah, kalau mereka tidak punya komando yang jelas, kalau mereka serangan secara sporadis, itu kan bukan pasukan. Kalau yang dinamanya pasukan atau yang dinamanya Dissident Armed Forces, itu persyaratannya mereka punya pemimpin yang jelas. Mereka punya hierarki dalam kepemimpinan. Mereka menguasai suatu wilayah tertentu. Mereka bisa melaksanakan serangan sewaktu-waktu. Itu yang terjadi di GAM kan? GAM punya wilayah, dia punya pemimpin, hierarki jelas. Dia bisa menyerang sewaktu-waktu. Mereka bisa diperintahkan. Itu tidak terjadi di OPM. Di OPM serangannya sporadis. Tempatnya nggak jelas, sekali di sana, sekali di sini. Ya itu kan hanya serangan orang mabuk. Itu hanya tindak kriminal. Dan kita pun menyatakan itu kelompok kriminal bersenjata. Lalu kenapa TNI dikirim? Lalu kenapa TNI dianggap obat mujarab? Nah, ini kan jadi masalah. Semakin TNI dikirim sana semakin keras. Nah itu. Semakin probabilitas terjadinya pelanggaran HAM semakin tinggi juga. Jadi jangan disamakan pengiriman TNI di Papua dengan di Aceh, beda. Itu. Tapi mungkin karena polisinya dianggap tidak mampu untuk meredam, menangani aksi-aksi kelompok bersenjata itu, sehingga TNI yang dikirim. Diperbantukan. Nah itu mau diperbantukan atau tidak, ya tetap saja itu namanya militer. Itu lagi kesalahan logika berpikir kita. Seakan-akan TNI membantu Polri itu adalah penegakan hukum, ya tetap aja militer operasi militer. Lah kita ini kan senangnya abu-abu begitu. Padahal aturan itu military operation atau law enforcement, kan gitu. Itu harus jelas. Tapi kita selalu atas nama kompromi. Padahal kalau kita melihat potret dunia internasional hanya melihat it is law enforcement or military operation. Sekarang yang mana? Kita sebut kelompok kriminal bersenjata. Lah kalau kelompok kriminal ya law enforcement, ya jangan TNI ke sana lah. Tuh. Dari sisi diplomatisnya udah kalah tuh Pak ya? Ya udah kalah. Pasti internasional melihat it is not law enforcement, it is military operation. Kan gitu aja. Tuh.
Nah Pak, di luar itu kan ada wacana juga untuk memekarkan wilayah Papua menjadi 5 ini kan. Kalau kajian Bapak termasuk yang mendukung ide tersebut karena kalau aku katanya untuk saja. memperpendek rantai komando semacam itu? Kalau aku mendukung karena syahwat manusia kan ingin kekuasaan, ya sudahlah, orang-orang yang berkuasa itu kasih aja lah. Iya kan? Jadi biar dia merasakan ikut membangun Papua itu mereka sendiri. Ya enggak apa-apa, bagus saja, bagus-bagus saja. Boleh-boleh aja. Untuk dibagi-bagi. Papua juga besar kan 3 kali Jawa. Kalau satu orang juga enggak mampu lah. Jadi dia dibagi-bagi ya fine-fine aja. No problem itu. Jadi orang-orang yang mau pingin berkuasa ya sudah berebutlah di sana. Rakyat mau pilih atau tidak. Nah itu kan RUU-nya katanya sudah dibahas dan mungkin sudah diinin ke DPR. Cuman ada klausul yang dikritik kalau saya baca di media hari ini adalah tidak dilibatkannya MRP, Majelis Rakyat Papua, bahwa padahal kehadiran MRP itu menjadi salah satu kekhasan bagi Papua di era otonomi khusus. Jadi, kehadiran MRP di mana maksudnya? Di Papua, Majelis Rakyat Papua. Jadi idealnya MRP yang punya usulan supaya wilayah Papua dibesarkan, bukan semuanya datang dari pusat gitu. Tidak juga, itu karena begini, MRP itu kan hasil dasarnya itu dari budaya kan untuk menjembatani itu. Tapi di dalam struktur, kalaupun mereka ini didengar, itu bukan karena struktur, tapi karena penghargaan dari sisi budaya, dari sisi orang sana, kan itu. Kalau kita berbicara formal yuridis, ya MRP di luar itu memang. Kan begitu. Jadi kita dalam hal itu harus melihat apakah ini formal yuridis ataukah kompromi. Kalau kompromi ya MRP lah. Politis. Kalau politis ya MRP. Tapi kalau formal yuridis ya MRP di luar. DPR lah yang berbicara, bukan MRP. Kan gitu. Ya. Pak, terkait pemekaran wilayah dikaitkan dengan otonomi khusus, dana otonomi khusus yang begitu besar. Selama ini kan yang dikeluhkan dana otonomi khusus itu begitu besar digelontorkan, tapi kan banyak yang nggak sampai ke masyarakat. Nah, kalau dimekarkan, bertambah gubernur lah ya di sini, bertambah gubernur, bertambah bupati, makin banyak lagi tuh dana-dana yang nyangkut yang hanya mungkin lebih banyak digunakan untuk belanja para pimpinan-pimpinan itu, tidak digunakan untuk pembangunan, untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi memang di situ kita harus memilih rugi ekonomi apa rugi politik kan. Itu kan rugi duit, tapi rugi politik kan tidak. Memang mahal politik itu. Dilemanya di situ ya. Iyalah, jadi kita harus memilih yang terbaik dari yang jelek-jelek. Tapi ya itu harus dijalanin. Ya memang itu perjalanan bangsa seperti itu. Kita jangan, makanya kalau saya suka bilang, jangan menganggap Papua itu seperti Jakarta, jangan seperti Manado. Beda. Kan itu. Memang beda. Wong dia baru tahun 63 kok ikut dengan kita. Sedangkan kita dari tahun 45. Jadi beda. Ya memang perlu kesabaran untuk mengindonesiakan Papua itu ya masih butuh waktu. Tidak secepat itu. Kan itu. Ya karena ahlinya juga sudah nggak ada. Orang sekelas Astrid itu sudah nggak ada kita. Jadi ya memang kita kehilangan pakar-pakar. Sekelas Astrid hilang sudah kita. Ya itulah jadinya. Setuju. Memang. Betul. Itu benar. Sosiologi tidak dipakai karena memang yang baru ini mungkin kapabilitas ke situ belum sampai. Itu. Benar itu. Istilahnya tidak ada regenerasi di dunia akademisnya sendiri yang punya kepedulian untuk Papua gitu ya. Ya. Yang punya psikologi massa seperti Astrid ya. Iya, Bu Astrid dan Profesor Subur Budi Santoso juga kalau nggak salah ya, yang intens. Kalau saya
Pernah bergurunya ke Bu Astrid soalnya. Bu Astrid ya. Oke. Ya. Dalam hal psikologi massa.